Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Camat yang diwakili yaitu oleh kepala maksud kami dan sekretaris kecamatan atau sekcam yaitu Bapak Sabri SH. Yang terhormat yaitu dan Ramil 40404 Gunung Megang. Yang terhormat Kapolsek Kecamatan Rambang Ganggu. Yang terhormat Kepala Sekretariat yaitu Bapak Henry Iskandar SE MSI. Yang terhormat Ketua PPK yaitu Bapak Itan Albindo. Yang terhormat yaitu Bapak narasumber kita yang datang dari Kota Palembang yaitu Bapak Muhammad Haikal Al-Hafafah Emsos yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak. Dan juga sahabat PKD, sahabat PTPS yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan yaitu rapat koordinasi tunggu surat yang akan kita laksanakan pada hari ini. Salam serta masuk kami, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat serta karunia yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di Balai Serbaguna Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Purwodangku. Juga tidak lupa salam serta selawat marilah kita sama sanjungkan kepada penghulu besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau membimbing menuntun kita dari dunia yang fana ini, sehingga nantinya di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dan sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat Panwas dan sahabat PTPS, sahabat PKD, bahwasanya saya didaulat untuk memandu dan baca acara bimbingan teknis ini. Harapan kami, saya selaku koordinator revisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Jadi alhamdulillah dari pemilu sampai pilkada ini saya masih dipercayakan untuk di Korbit P2H. Setelah saya rasa-rasa saya jalani jadi Korbit P2H ini luar biasa ringannya. Jadi untuk itu harapan kami kepada rekan-rekan semua, ikuti petunjuk tata cara pengsuran nanti, karena kita telah sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dalam, untuk lebih detail, ini kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk mengadakan ataupun memberikan petunjuk dan tata cara tungsurah dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kepada Bapak Haikal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior yang kami hormati bersama, kita hormati bersama Pak Ferianto selaku Ketua Panwascam 4 Purwodangku yang hari ini mengawal kerja-kerja pengawasan di wilayah ini, dan rekan-rekan Panwascam lain Pak Dirawan, Pak Marwan. Kemudian
kemudian Pak Safriansyah sebagai sekcam mewakili camat pemerintah daerah di sini. Kemudian Ketua PPK Pak Ita Erpatlo, sarjana pendidikan. Kemudian Kepala Sekretariat Pak Henry Iskandar, sarjana ekonomi master sains, yang ini juga hadir. Rekan-rekan PKD yang kita hormati, kawan-kawan sekretariat, staf yang hari ini terus mengawal secara administratif ya kerja-kerja pengawasan, dan hari ini rekan-rekan PTPS yang semuanya hadir di sini 31 TPS, betul ya 31 ya, yang hari ini akan bertugas. Jadi rangkaian pilkada itu puncaknya ya, kalau kita ada rangkaian kegiatan ulang tahun atau pada puncak daripada semua proses itu adalah TPS. Jadi teman-teman dipilih untuk mengawal proses puncaknya pilkada ya. Nah, sambil jalan aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut soal-soal teknis, sebelum kita ngomong soal-soal teknis, aku pengen ngomong sedikit soal soal pilkada, pilgub ya kan. Sebelum kita masuk hal-hal teknis, tugas pokok, wewenang, fungsi dan apa larangan PTPS, nanti kita akan bahas secara detail satu persatu, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, rata-rata Gen Z semua di sini. Gen Z ya, ada senior berapa ini? Oh, milenial, benar nggak nih Gen Z? Nah, aku nak bertanya, kira-kira dalam pilkada ini, Bapak Ibu, apalah yang diperbutkan? Kita masuk yang itu dulu, supaya kita nanti akan lemah jalannya. Apalah yang direbutkan dalam proses pilgub, ya? Apa yang diperebutkan oleh banyak orang? Apa yang diperebutkan oleh kandidat itu? Coba. Suara, ada yang lain? Suara. Apa lagi? Hah? Memilih pemimpin yang lain? Ada yang lain? Apa? Apa yang diperlukan oleh calon bupati dan wakil bupati? Apa? Oh? Jabatan. Oke, kita ringkas. Jadi jabatan, kekuasaan, suara, sertinis. Di luar itu ada lagi yang mungkin kita lupa, tapi ini yang kita tahu bersama. Apa? Ada sentralisasi anggaran, pusat duit yang kita kenal namanya APBD. Ngerti ya? Bapak Ibu makan aqua, minum kopi ya kan? Makan aqua, minum aqua, minum kopi, makan snack ya kan? Ngajak kawan-kawan makan, jalan-jalan ke kabupaten, naik angkot, naik apapun, itu kan dipajaki. Pajak-pajak itu dikumpulkan. Wadah besarnya namanya APBD. Nah, APBD itulah, aku pengen masuk ke poin sederhana sebetulnya. APBD itulah sebagai sumber kesejahteraan. Kalau udah kata APBD, udah kata bayar Pak Camat, Pak Sekcam, udah kata siapa nak bayar infrastruktur ASN ya kan? Siapa nak bayar kegiatan kita kalau nggak ada APBD? Siapa nak mahyo ya kan? Kalau JMOI itu. Nah, jadi itulah pusat kesejahteraan, pusat segala persoalan juga di situ. Ngapa persoalan? Angka kemiskinan tidak turun, angka pengangguran masih ada, bansos tidak jalan. Karena apa? Karena disitulah pusat dari semua polemik, dari semua persoalan, dari semua kesejahteraan, dari semua harapan tumpuan di sana. Ngerti ya? Maka kemudian aku pengen masuk pada poin inti. Sebetulnya ngomong-ngomong kita soal pilkada, ngomong-ngomong kita soal pilgub, itu sebetulnya kita sedang mencari siapa orang yang akan kita amanahi, siapa yang akan orang yang akan kita percayai untuk mengurus APBD kita. Betul ya? Jadi bincang-bincang soal pilkada, pilgub, kita sedang mencari rotasi 5 tahunan. Siapa yang 5 tahun sekali akan mengurus, akan kita amanahi. Kalau bahasa demokrasi akan kita perintahkan untuk mengurus anggaran APBD kita. Yang akan kita amani pengelolaan APBD itu agar baik, agar benar, agar berdampak banyak pada rakyat. Betul? Maka kemudian negara memberikan satu mekanisme legal dalam perebutan kepemimpinan yang ngurus APBD ini,
melalui mekanisme pilkada. Wujudnya adalah pemungutan suara. Nah, karena ini diperbutkan, ada mekanisme, ada partai politik, ada KPU membuka ini. Kalau penyelenggara ada KPU, ada Bawaslu, di bawah ada KPPS, di bawah lagi ada PTPS, ya kan? Ada mekanisme sah namanya pemungutan suara. Hasil terbanyak dia akan menang, betul ya? Nah, Bapak Ibu semuanya sebetulnya mengawal proses ini agar berjalan jujur dan adil, rahasia, jujur, adil, equal, berintegritas, ya. Nah, mulia, jadi aku pengen masuk bahwa PTPS itu mulia. Kenapa? Karena mengawal segala bentuk puncak dari harapan setiap orang, dari harapan para calon kepala daerah, itu wujud terakhirnya adalah pemungutan suara. Itu puncaknya. Orang sibuk kasar kusuk, puncaknya ada di pemungutan suara. Proses legal inilah yang mau kita awasi, supaya orang-orang yang melewati proses yang jujur, yang adil, yang benar ini, harapannya ada pemimpin yang terbaik, yang akan amanah, yang itu pun akan berdampak banyak kepada rakyat. Betul ya? Nah, jadi poin itu yang pengen aku masuk, supaya Bapak Ibu PDA, aku cuma PTPS, bukan PKD, bukan Panwasem, jangan Pak. PTPS itu ujung tombak. Kalau ada persoalan di Mahkamah Konstitusi, yang dipanggil adalah PTPS. Siapa orang bertanggung jawab? Jangan main-main. Kalau ada PSU, pemungutan suara ulang, itu yang dipanggil PTPS. Jadi sangat urgen. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa kecil, jangan merasa aku ini cuma cukup TPS. Jangan salah, satu TPS itu bisa mengalahkan satu kandidat kalau selisihnya sedikit. Jadi kerja-kerja ini harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, oke ya, paham situ ya. Jadi bincang kita soal ini adalah suatu hal yang mulia. Kita milih pemimpin yang bakal ngurus pusat kesejahteraan namanya APBD. Nah, proses itu mau kita kawal. Ini kerja mulia, ini kerja suci, ini kerja untuk mendapatkan bukan hanya kebaikan bersama, tapi juga ridho Tuhan. Jadi Bapak Ibu punya amal di sini sebetulnya, punya kontribusi amal untuk mewujudkan kepemimpinan baik dalam pengawasan itu. Oke ya? Jadi niatnya pasang niat yang bagus, ya kan? Supaya jalannya baik, supaya bernilai ibadah. Oke ya? Next. Nah, dasar hukum tentang PTPS ini ada undang-undang nomor, bukan PTPS, Pilkada secara keseluruhan ada undang-undang nomor 10 2011, undang-undang nomor 7 2017, peraturan KPU PKPU 2 2024, Perbawaslu nomor 6 2020. Ini sekilas saja lagi. Nah, tadi saya bilang harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ini mau kita lakukan. Lanjut lagi. Nah, ini tahapan-tahapan dari awal, tahapan coklit, tahapan kampanye sampai masa tenang sampai 27 November. Lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ditanya ada enggak daerah yang tidak melaksanakan pilkada? Ada. Sudah tahu semuanya? Belum? Ada 540 daerah yang melaksanakan pilkada, 37 provinsi, 15 kabupaten kota, kemudian ada 93 kota, 15 kabupaten, 93 kota, ada satu provinsi yang tidak melaksanakan, provinsi DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Ada 5 kota yang tidak melaksanakan, seluruh wilayah Jakarta, Jaktim, Jakpus, Jaksel, Jakarta Utara itu tidak melaksanakan pilkada, tidak melaksanakan pilwako. Ngapa udah milih? Karena Jakarta ibu kota. Jadi orang di Jakarta itu Bawaslu kabupaten tidak ngurus pilwako, dia cuma ngurus pilgub. Setelah pilgub, pilwako ditunjuk oleh gubernur terpilih. Nah, kau jadi wali kota Jaktim, kau jadi Jakarta Utara, kau jadi ini, ibu ini jadi ini, ya kan? Nah, itu wewenang gubernur. Termasuk ada satu kabupaten yang tidak melaksanakan, Kepulauan Seribu, itu wilayah administratif, bupatinya ditunjuk oleh gubernur. Biar Bapak Ibu paham, ada enggak? Jangan mau aduh Pak yang tak pilih Aceh, Papua, yang rawan-rawan ini kan, yang nak merdeka Aceh, Papua kan, Aceh sempat bikin gerakan. Mereka semua melaksanakan pilkada. Yang tidak melaksanakan pilkada, satu provinsi DIY, 5 kota di Jakarta, 1 kabupaten juga di Jakarta. Paham ya? Lanjut.
Nah, secara sederhana pola kerja pengawasan itu 3 saja sebetulnya. Awasi, MUI, cegah, jangan dimarahi kawan-kawan KPPS. Pak salah Pak, nah, cegah. Tindak, ini wilayah terakhir. Kalau memang ada hal-hal yang, tapi di luar awasi, cegah, itu aja sebetulnya. Karena kita tidak menginginkan harap apa ribut-ribut, kita pengen adem, pengen damai, ya kan? Jangan sampai ada yang tegang, jangan sampai ada tensi tinggi. Semuanya harus soft, diselesaikan dengan cara baik-baik, ya. Next. Nah, jadi ada peta kerawanan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP. DKPP enggak, KPU, Bawaslu. Peserta pemilihan, partai politik, tim ses, kandidat, masyarakat. 3 instrumen inilah yang sebetulnya orang yang terlibat dalam pilkada: penyelenggara, peserta pemilihan, dan yang ketiga masyarakat. Mereka ini ketiga ini terlibat aktif dalam pilkada. Masyarakat yang milihnya, penyelenggara yang melaksanakannya, peserta yang meloi kompetisinya. Ada pertandingan, pesertanya partai politik, kandidat, calon bupati, wakil bupati, ya kan, tim ses dan seterusnya itu, penyelenggara, masyarakat. Nah, cuma 3 ini. Lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 2017 disebutkan dan diatur bahwa sebetulnya secara sederhana ada 5 tugas, ya. 5 tugas PTPS. Sederhananya, ya, teknisnya nanti kita akan bahas. Yang pertama, persiapan pemungutan. Persiapan untuk pemungutan suara. Yang kedua, pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan selesai, maka persiapan perhitungan, pelaksanaan pemungutan, persiapan perhitungan, pelaksanaan perhitungan, sampai terakhir adalah pergerakan hasil dari TPS ke TPS. Sederhana itu. Jadi Bapak Ibu, PTPS itu punya 5 urutan. Pertama adalah persiapan pemungutan suara, yang kedua pelaksanaan pemungutan suara, yang ketiga persiapan pemungutan suara, yang keempat pelaksanaan perhitungan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kelima, pergerakan hasil perhitungan suara, ya, dari TPS ke PPS. Lebih lanjut di pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 2017, PTPS itu punya wewenang. Apa wewenang kami ini? Jadi Bapak Ibu bukan cuma masuk TPS, itu dia bukan cuma pindah ke masalah ke form A, bukan cuma ngisi siwasli, bukan. Menyampaikan keberatan dengan cara baik-baik, bukan dengan marah-marah, ya. Menyampaikan keberatan, Pak mau izin nanti di lapangan itu angkanya salah Pak, bukan 11 tapi 111 gitu. Atau Pak kayaknya itu surat suara yang pada saat perhitungan surat suaranya itu nggak sah Pak, karena dicoblos lebih 2 kali, itu nyoblosnya pakai rokok, nggak sah Pak. Nah, sampaikan dengan cara baik-baik. Nah, bagaimana kemudian kalau ada perdebatan dengan KPPS, anggaplah ada perbedaan, catat di form A. Ya, jadi menyampaikan keberatan. Apalagi tugasnya? Menerima salinan berita acara pemungutan perhitungan. Jadi lapor selesai kegiatan, kadang-kadang PKD Pak Panwascam, Pak PKD sudah selesai. Mana sertifikat hasil pemungutan? Tidak ganti Pak, mana form A nya tidak ganti. Apa yang kamu mau? Pokoknya sudah ada baca Pak. Pokoknya kerjaan itu harus ada bukti hitam di atas putihnya, ya. Jadi bukan ada bukti konkret yang diawasi, ya. Jadi selesai itu pertama adalah tanggung jawab daripada Bapak Ibu itu menyampaikan keberatan. Yang kedua menerima salinan. Yang terakhir adalah melaksanakan wewenang sesuai dengan undang-undang. Nah,
Ada kewajiban, selesai semua proses itu selesai, ada kewajiban apa kewajibannya? Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan suara kepada Panwas Kecamatan melalui PKD. Jangan langsung nyerobot ke Panwas Cam, ke PKD dulu. Simpan nomor PKD masing-masing. Ya, kalau ada masalah yang kira-kira tidak berat, koordinasikan. Pak, apa yang harus diambil tindakan? Bisa PKD koordinasi, ya kan? Jadi hal-hal teknis yang kira-kira akan menimbulkan potensi persoalan itu segera dicegah. Oke ya? Next. Nah, kaget kan balik ke TPS masing-masing ya? Di TPS itu siapa yang kira-kira punya hak untuk masuk dalam tempat pemungutan suara? Yang boleh masuk cuma 6 teman-teman, tidak boleh lebih. Yang pertama KPPS, dan ganti KPPS ya, aku udah ngerasa lagi udah. Nah, PTPS yang kedua, saksi, Limas, terus pemilih satu lagi, ada namanya pemantau independen. Kalau ada, di Suadu sudah ganti, tapi jarang biasanya. Kalau di Lahat ada, di ini ada nggak tanya sama Panwas, ada nggak pemantau independen? Dia sama kayak PTPS, tapi perannya independen. Ada lembaga yang mendaftar di KPU Bawaslu, ada nggak? Kalau ada, tunjukkan namanya siapa, nama lembaganya apa, kemudian Pak atas ada, betul. Ya. Bisa 2, bisa 3 di Sumsel selama ada 2 pemantau independen. 1 LSP, 1 lagi apa? Nah, bisa 2. Pokoknya yang boleh masuk itu hanya pengawas independen. Nah, sampai di sana, sampai di TPS, Cimoy, kalau Cimoy, Bapak, ini apa? Saksi? Bukan. Pemantau independen? Bukan. Siapa? Kalau kita duit ada tuh. Kaki betul ya kalau ini. Ya sudah, tidak bukan. Ya sudah, Tuhan biar cepat. Jangan Pak, jangan. Itu bukan tugas. Ya. Oke. Nah tadi menyampaikan keberatan. Keberatan itu maksudnya jangan kamu dengan marah. Aku ini kan pengawas, KPPS dan belanja jangan kamu royong ke satu. Jangan Pak. Baik-baik sampaikan. Menyampaikan keberatan. Kondisi Pak KPPS ada yang kurang. Sepertinya surat suara itu belum ditandatangani. Sampaikan. Pak ini yang kurang, sampaikan. Termasuk nanti kita bahas teknis. Tanyakan nanti ketika berikan informasi sebaik mungkin KPPS itu, Pak, surat suara itu surat undangan dibagikan belum? Sudah atau belum? Ingatkan Pak, kasih tahu ke rumah jam berapa dia harus datang ke TPS. Karena itu ada jam kan? Supaya tidak ada penumpukan. Biar kita tidak bingung kayak numpuk 100 dalam TPS, susah ngurusnya Pak. Makanya ada waktu per jam. Jadi upayakan mungkin sesoft mungkin pelaksanaan itu. Ya, kerjasama mitra kita. Ya. Kewajiban menyampaikan keberatan, kemudian larangan mempengaruhi, mengintimidasi pemilih. Yang tadi ada yang nak lagi ke lapor PKD, Pak cepatlah ke sini, ngaku ada money politik. Aku dapat juga Pak, kamu nggak sendiri. Jangan kamu macam itu. Mungkin kamu berbicara sebenarnya. Oke ya, next. Nah, ini pencegahan dugaan pelanggaran. Next, ini sudah disampaikan tadi. Nah, memang Pak kalau tidak ngerti, bingung. Aku nih kira-kira di lapangan ini ada sesuatu yang caknya tidak masuk dalam BIMTEK 1, 2, 3 nih. Caknya tidak ketemu masalah ini. Bapak Ibu boleh dalam aturan untuk kepentingan tindakan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas TPS untuk kepentingan pelaksanaan tugas, PTPS dapat melakukan pertama konsultasi kepada PKD. Ya, Pak, mohon arahan, ada kejadian begini, apa langkahnya? Yang kedua, konsultasi kepada Panwascam dengan persetujuan
PKD. Jadi jangan langsung lompat, Pak, aku juga bingung kata Pak PKD. Ya sudah, koordinasilah ke Panwascam, akulah perintah. Nah, Pak Panwascam mohon izin atas koordinasi dengan PKD ada kejadian begini-begini, mohon arahan Pak gimana. Jadi kata kuncinya adalah koordinasi. Kemudian koordinasi dengan pengawas TPS lain yang masih dalam satu wilayah kelurahan. Boleh Pak? Ibu sebelah enggak TPS-nya? Pengawas satu desa enggak? Satu desa. Nah, ibu ini sama ibu ini boleh koordinasi. Siapa namanya? Reti. Bu Reti, kata Serti katanya kan. Ada uang yang tidak terdaftar di DPT tapi tidak milih. Kira-kira siapa ini? Di tempat kamu lah milih belum? Iya kan? Karena wilayahnya ini gitu kan. Atau ada hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan money politik di wilayah koordinasi kan Pak? Ada biasanya dua hal pada saat menjelang Hamin tenang itu, Hamin 3 itu, dua saja biasanya yang sering kali terjadi. Yang pertama adalah kampanye, koordinasi tim, konsolidasi kandidat ya kan. Di TPS ada kumpul ke basis segala macam, bagi-bagi finansial ya kan. Dua itu, kalau nggak ada kampanye terselubung. Yang kedua, money politik. Itu dua hal yang paling sering terjadi. Biasanya entah di rumah siapa rame, ya. Entah dia kampanye, entah dia bagi-bagi sembako, ya. Nanti kita akan lihat apa tugas PTPS lagi lebih lanjut, ya. Nah, koordinasi ke PTPS boleh, Pak. Hal-hal yang berkaitan dengan TPS sebelah boleh dikoordinasikan. Pengawas TPS menyampaikan laporan kinerja kepada berjenjang dari PKD ke Panwascam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan langsung offside ke Panwascam, lapor dulu ke PKD. Itu jenjangnya. Jadi set nomor PKD, ada hal-hal yang kira-kira bingung, ada hal-hal yang kira-kira di luar ekspektasi Bapak Ibu, koordinasikan dengan PKD. PKD Barat mengatasi akan koordinasi dengan Panwascam apa langkah-langkah yang jelas. Karena mereka punya tim. Dan PKD sedikit nggak banyak, Panwascam juga berapa? Cuma 3 komisioner. Jadi butuh koordinasi yang berjenjang. Oke ya? Next. Nah, tugas PTPS mengawasi persiapan pemungutan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, penyimpangan administratif pemungutan suara, menyampaikan kewajiban, menyampaikan laporan hasil pengawasan. Tadi aku bilang, larangan mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihan. Tidak boleh Pak. Tadi masuk PTPS ditanya, Bapak Ibu siapa nih? Cak Bung baru kan? Petugas bukan, PTPS bukan, Linmas bukan, saksi bukan. Ternyata orang lagi bekerja. Bawa tas, dalamnya ada finansial. Nggak bagi duit. Di mana Pak? Oh ini. Ketahuan, ke gap. Kamu ngomong, ya sudah aku bantu biar cepat dari kamu. Jangan, bukan dari kamu itu Pak. Ya, laporkan, koordinasikan rapat. Ini apakah perlu ditindak atau mana? Koordinasikan. Jadi kita upayakan bahwa proses ini berjalan dengan netral, berjalan dengan jujur, berjalan dengan fair. Gitu. Ya, oke. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi, tahapan rawan pilkada, tahapan rawan inti pilkada di masa tenang. Serangan fajar, maghrib, isya, subuh, ya kan? Adonan duha, ya. Paling senang jadi dengar serangan fajar ini. Caknya paling tunggu PTPS. Nah, pembersihan baliho. Nah, pembersihan baliho ini bukan tugas PTPS, tapi PTPS harus melihat. Karena dalam aturan yang wajib melepaskan baliho itu adalah kandidat atau timnya kandidat, peserta pemilu, peserta pilkada. Jadi ada baliho kalau masa kampanye, kayak baliho apa kan? Masa kampanye tidak boleh kita cabut. Berdosa karena itu hak ini. Tidak dilarang kita mencabut baliho yang yang tidak yang sesuai aturan kita cabut, tidak boleh. Tapi begitu masuk masa tenang dia wajib dicabut. Yang nyabut siapa? Yang nyabut adalah peserta pilkada. Nah, biasanya KPU Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten koordinasi
Satpol PP dia berkeliling nyambut satu persatu. Nah kalau masih ada koordinasikan, Pak, apakah perlu kami tindakan cabut atau gimana? Nanti paling sering itu biasanya. Kita masih ada baliho, ada foto-foto, ya kan? Pelanggaran orang, lembaga survei, walaupun bukan tugas PTPS, aku kasih tahu bahwasanya dalam masa tenang itu tidak boleh lembaga survei itu menyampaikan rilis survei. Itu larangan. Walaupun kaidahnya ilmiah dilarang. Karena hasil survei itu bisa mempengaruhi opini publik. Lembaga survei tidak boleh menyampaikan pengumuman pada masa tenang. Nah, yang paling sering protes pemilih karena ada pengundangan dari KPPS. Intimidasi petugas KPPS. Nah, ini biasanya kalau di apa? Kalau misal kencang perdebatan itu persaingan ketat biasanya ada, tapi jarang lah ya intimidasi ini. Next. Nah, tahapan kerawan pidana lain, penyimpanan logistik, provokasi, perusakan logistik, kandidat, ya kan, antar saksi ribut, saksi tahu bahwa sudah kalah, dia ngomong bakar nanti bakar, nah itu aman kan Pak? Provokasi yang berpotensi merusak logistik cepat diamankan. Ya. Bencana alam, pencurian logistik, jarang, tapi biasanya kalau ya pilkada yang agak keras ya kan, biasanya ada gudang penyimpan tidak sesuai yang telah ditetapkan. Lagi ada gudang, ternyata kapan pintu belakang ada gudang, depannya ada pintunya kamar KPPS. Nah, ini tidak sesuai. Next. Nah, apalagi dalam buku dihitung konflik keributan di TPS, intimidasi kekerasan, manipulasi suara. Oke, selesai jam 12 tutup atau jam 1 tutup, ya kan? Nah, tutup selesai makan siang. Pak Pak, kamu tuh capek aja buat BTPS. Itu keluar dulu berarti nggak tahu kawan gawe dah. Nah, jadi ini apa, manipulasi, kelelahan petugas keamanan, terdapat kekurangan logistik, KPPS tidak hadir. Lanjut. Nah, ini selisih dalam buku itu, selisih paham antara anggota TPS dan saksi, ya. Kemudian pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Masih ditemukan pemasangan alat peraga di sekitar TPS. Pendirian TPS tidak sesuai SOP dan aturan. TPS itu minimal 8 kali 10, ya kurang lebih lah. Jangan kalau kamu itu, Pak, kurang 3 cm, Pak, kamu kan kamu ikuti 8 kali 10 kurang lebih ukuran TPS itu. Lihat udah pas. Lihat juga nanti kira-kira kasih masukan Pak KPPS, kalau pintu masuk pemilih ini terlalu kecil, susah Pak, agak besar sedikit, kasih masukan. Cak Mano menjangkau orang duduk di situ, kasih masukan tata letak itu. Kamu yang paham di daerah masing-masing, ya. Nah, jadi sesuaikan. Kemudian KPPS tidak memahami prosedur. Nah, ini juga bimtek di KPPS-nya mungkin. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang sering kali muncul dalam buku hitung. Lanjut lagi. Nah, ada 5 jenis pelanggaran: administratif, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana juga, perselisihan hasil. Nah, ini yang sering kali terjadi biasanya administrasi, ya. Tindak pidana jarang. Kode etik bukan di wilayah kawan-kawan, biasanya di wilayah kecamatan atau di level kabupaten. Kode etik. Oke, next. Nah, apalagi misalnya tadi sudah ini, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku pengen tekankan bahwa Pak, berarti tugas kami di TPS baik. Enggak, Pak. Aku mau tekankan bahwa pengawasan masa tenang dan persiapan pemungutan suara, dalam hal ini PTPS, dalam melakukan pengawasan masa tenang, persiapan pemungutan suara diantaranya berkeliling di wilayah TPS, memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan. Pak, jadi wilayah kerja kami di mana? Bukan TPS, Pak. Seluruh
desa atau kampung wilayah pemilih. Itu wilayah kerja PTPS. Di hari hanya iya di TPS ya. Tapi sebelum harian, terutama di masa tenang, itu seluruh wilayah, misalnya batas desa nih. Nah, ini wilayah batas desa. Nah, seluruh batas desa ini wilayah kerja Bapak Ibu. Di H-3 masa tenang, berkeliling di wilayah apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ada enggak kira-kira? Kampanye tahun keliling ya kan? Ada yang mencurigakan ya kan? Koordinasikan. Nah, kedua, berkeliling di wilayah TPS mengawasi apakah terdapat praktek pemberian uang atau barang. Jadi money politik itu dalam aturan bukan cuma duit, beras, sembako, semuanya masuk dalam istilah money politik. Jadi segala apapun yang ada hubungan dengan upaya mempengaruhi pemilih itu money politik. Ya dah. Misal contoh, aku contoh biar kamu jangan dengar. Siapa nama kamu? Upin. Ini bukan PTPS, ada beli saksi. Apa namanya? Tim ses. Tim ses yang terdaftar di KPU, ya kan? Siapa nama dek? Putri. Siapa nama? Gopin sama Putri. Gopin ngomong di daerah wilayah Putri. Put, kau bantulah suara. 20-30 kalau kau. Kapan jadi? Punya mas kawin aja kan? Ini DP yo. Nah itu masuk money politik. Itu baru masuk money politik. Ya kan? Janji dia 2 suku, injeknya 0,1 gram, cuman dia DP dulu. Nah itu money politik Pak. Itu money politik. Jadi itu biasa terjadi dalam ini. Orang kan nggak nyaman ke rapat-rapat ya kan, biasa itu. Kamu tuh ngoi kan? Ini otaknya kamu dengar money politik langsung ya kan? Oke Bapak Ibu. Nah jadi mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara. Aduh nak ribut-ribut. Besok kalau aku pikir daerah sini aman lah ya. Yang agak kencang itu di lahan, kencang itu. Pagar alam lumayan. Kalau kemarin ini ya masih lah agak nggak terlalu lah aku pikir ya. Jadi apa nggak tajam, konfliknya itu nggak tajam. Nah kemudian apalagi PTPS segera mengisi form A. Nah form A itu begini Bapak Ibu, ada kejadian hal money politik itu. Jadi form A itu bukan pada saat pada saat nanti menjelang di hari-hari, bukan. Form A itu setiap kejadian. Jadi kalau ada kejadian yang berkaitan dengan tahapan atau yang berkaitan dengan proses menuju 27 November ada money politik itu cantumkan dalam form A. Ya. Nah kemudian melaporkan adanya dugaan. Nah kemudian apa? Bukti foto. Nah aku pengen begini Bapak Ibu, kalau ada hal-hal penting itu jangan cuma di foto biasa. Ada foto yang ada GPS-nya tahu ya? Aktifkan GPS-nya, tetap lokasinya, titik koordinatnya itu lebih sahih karena banyak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan pada saat proses analisis oleh di level atasnya itu di Bawaslu itu nggak ketemu karena fotonya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oh ternyata foto ini sampai dari Papua sana kan nggak tahu gitu. Nah fotonya bagusnya harus ada titik koordinat, videonya jangan cuma rekam suara ada pun nggak bisa dibuktikan benar nggak suara ini, benar nggak suara ini. Ada ASN dan netral, ternyata dia ngumpul ke uang polisi nggak bisa kamu rekam pakai suara lain, nggak bisa dibuktikan. Foto ada video, bila pun fotonya laporkan. Itu selesai kamu laporkan bukan lagi urusan kamu, tugas kamu hanya melaporkan saja ya, berikan teguran, laporkan, masuk form A ya. Oke next. Nah jadi kalau ada misalnya ke KPPS, Pak KPPS sudah dibagikan undangan, sudah. Ada sisa harga 20 iko. Tanya ingat 20 iko itu belum dikasih. Tanya ngapur dikasih, ngapur 20 sampai pacar. Oh ternyata dia lagi ke sawah Pak, lagi nyadap. Janjinya jam 11 sudah ketemu sampai sekarang belum dapat. Nah itu cantumkan Pak. Alasannya ada 20 undangan yang belum disebar, masalahnya ini uraikan.
Nah, kemudian pengecekan ke lokasi tempat penyimpan kotak suara, dicek kotak suara itu benar tidak, sesuai tidak ya kan? Kemudian memeriksa kotak suara, memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak ya. Jangan sampai belum mulai lah terbuka kotak suaranya. Nah, kalau ada kotak suara tidak terkunci, tidak disegel, minta pertanggungjawaban atau nanyakan baik-baik lah ya. Pak KPPS, kenapa belum disegel? Kenapa ini apa? Suara-suara ini segelnya tidak dibuka lagi, sudah terbuka. Tanyakan itu Pak. Minta penjelasan. Catat hasil dalam form A. Lampirkan bukti. Laporkan kepada pengawas kelurahan desa. Laporkan Pak, ini ada TPS, ternyata ada dugaan telah dibuka ini. Nah, sudah kami catat. Nah, siapa tahu PKD mau turun ya. Ada hal-hal cepat segera diantisipasi. Oke, next. Nah, ini form A. Ini form A itu dalam pasal 18 ayat 1 nomor 5 2002 itu dijelaskan bahwa alat kerja pengawasan. Jadi Bapak itu bukan cuma ngawas, ada alat kerjanya. Namanya form A. Form digitalnya namanya si Wasli. Nah, disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan, setiap tahapan pemilu, pengawasan pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A. Apa aja? Uraian kejadian. Yang kedua, uraian hasil pengawasan, surat atau dokumen, foto atau video, dokumen elektronik dan bukti lainnya. Uraian semua di situ. Masuk teman yang 1, 2, 3 uraian. Paham ya? Next. Nah, apa aja yang masuk surat-surat tidak sah? Yang pertama, surat-surat dari coblos. Lah masuk kotak suara, ya. Lah masuk dagal dicoblos kan buya ada. Lah masuk dagal dicoblos. Nah, tahu apa yang jadi surat suara itu kalau dari coblos sudah sah, ya kan? Yang kedua, coblos paling lebih dari satu kolom. Lebih dari satu kolom itu tidak sah. Coblos tapi dicoret. Misal ada tulisan 01 menang atau ngasih alamat yang nyoblos ini alamatnya di sini, kode terhadap KPPS misalnya kan, nah itu nggak boleh dasar. Coblos tidak dengan alat coblos, masuk rokok pas, nah ini dia bilang gitu. Itu tidak sah, tidak sah. Nanti. Nah, mundur lagi. Nah, jadi surat-suara itu yang tidak dicoblos itu, yang tidak sah itu harus disampaikan karena akan ada perbedaan nanti. Sederhana, cuma kalau di lapangan itu biasanya jelimet. Apalagi kapan lagi gompat yang ngomong, pening gitu. Nah, pahami bahwasanya surat-suara tidak sah itu, pertama dia tidak dicoblos, kedua coblos lebih dari satu kolom, coblos tapi dicoret, coblos tidak sesuai. Ya dah. Lanjut lagi. Nah, mungkin DPK ada lagi. Jadi Bapak Ibu, berapa waktu pemilihan? Dari jam 7 sampai jam 1. Nah, PTPS jangan datang jam 7. Datang jam 6, Pak. PTPS datang jam setengah 6 atau jam 6 maksimal. Harus lebih awal, jangan sampai PTPS di 4 patol yang ini tunggu-tungguan KPPS nanya ngapa belum mulai, PTPS belum datang. Jangan Pak, malu ke PKD, malu ke Panwascam. Ngapa belum ngitung, itu lah PTPS masih makan. Jangan. Ngapa itu belum mulai hitung, itu lah PTPS lagi hitung duit sama saksi gitu. Nah, jangan Pak, jangan. Nah, jadi PTPS harus datang lebih awal, ya, harus lebih awal, setengah 6 atau jam 6, jam 7 sampai jam 1. Jadi DPT, kemudian ada DPTB, ya. Apa misalnya sekarang kalau masih bisa waktunya, kalau misalnya ada orang yang mau pindah milih, PTPS-nya di PTPS 1, mau ternyata tugasnya di PTPS 7.
laporkan ke PPS. Ada langkahnya. Yang pertama, lapor kepada PPS. Pak, ini PTPS. Nah, yang belum bisa biar tidak susah. Laporkan ke PPS. Nah, PPS nanti apa dengan menunjukkan identitas, nanti bukti terdaftar aku ini PTPS. Nah, aku terdaftar di sini Pak. Ini sekian. Tapi kalau pindah sana, mau caranya? Nanti PPS mengasih rekomendasi. Nah, melaporkan ke PPS. Tujuan paling lama 7 hari, masih ada waktu ini. Ke PPS tujuan tempat kita jago, Pak ini dapat surat dari PT TPS aku. Ini surat pemilik apa namanya ini aku tandanya terdaftar di sini ya, terdaftar di PT sini. Aku tidak pindah di tempat ini karena aku ngawas di sini. Ini surat rekomendasi yang dari PPS ini, tolong pindah ke sini Pak. Nah gitu, nanti di sana dicoret. Di sini ada, itu namanya DPTP ya. Nanti PPS meneliti kebenaran identitas pemilih yang terdapat dalam apa TPS tujuan. Nah ini jadi DPK jarang, oke mas, tapi masih ada di DPK. DPK ini begini, kalau pilih sekarang nggak ada lagi DPK ya, beda istilah kan, katanya ada pemilih tambahan istilahnya. Tapi anggaplah masih ada. Jadi daftar pemilih khusus ini begini, ada orang yang punya KTP tapi tidak terdaftar dalam DPT. Dia boleh milih, boleh, kecuali KTP-nya di sana. Tapi kalau di KTP-nya betul dia di TPS Bapak Ibu sekalian, kasih dia dong untuk milih. Dia masuk dalam DPK sebetulnya. Kalau pilih kemarin istilah DPK. Nah, kapan waktunya? Waktunya itu setelah jam 12, jam 7 sampai jam 1 harusnya, jam 7 sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 1 itu waktu dia terakhir. Nah, pastikan hitung itu mulai dari jam 1. Kalau udah selesai loh. Walaupun misal Pak caknya lah selesai jam 11, mulai hitung jangan. Tetap mulai jam 13. Ya. Nah, tadi surat suara tanyakan ke KPPS, Pak. KPPS undangan itu informasikan, banyak daerah kita dukung galau Pak. Wong tidak ngerti butuh huruf, kasih tahu ibu, nenek, buyut, mbak, datang jam 9 ya, datang jam 11 ya, jangan sampai datang pagi. Mencegah penumpukan. Lama itu Pak, banyak tuh Pak. 2 TPS digabung kok. Biasa 200-an, sekarang 500-an maksimal. Berapa banyak pemilih? Nah, hindari penumpukan itu. Kasih tahu jangan sampai ada penumpukan. Karena di itu ada jadwal. Dari 1 sampai 1 absen, dari 1 sampai 100 absen jam sekian. Itu urusan KPPS. Sampai ke KPPS, jangan dijukan baik. Kasih tahu Bapak Ibu, serumah rayu ini ada 57 untuk milih jam sekian ya. Aja tahu. Ya. Jadi teknis-teknis seperti ini Pak Ibu, sederhana tapi bukan sepele. Sederhana tapi bukan sepele, ya. Mending kepala ujungnya lagi. Oke? Nah, kalau dia sudah betul yang tadi DPK-nya dia alamat yang bersangkutan di TPS ternyata ada uang yang baru nikah begini di dusun kita misalnya, ternyata dia sudah pindah KTP-nya di sini, dia boleh milih. Walaupun belum terdaftar di DPT. Nah, menunjukkan KTP elektronik, surat keterangan dukcapil kalau tidak. Nah, hanya di TPS yang berada di wilayah RT. Jadi betul nggak di RT itu dia tinggal. Nah, disitulah tempatnya blosum. Kecuali KTP-nya KTP Bandung, pekerja dari Cina nggak boleh, ya kan? Nah, next. Oh ya tadi penggunaan 1 jam sebelum pemilihan, 1 jam sebelum penutupan. Jadi ada waktunya yang kira-kira di ujung-ujung apa? DPK daftar pemilih khusus dikasih waktu di ujung, dia tidak disambungkan dengan DPT. Bakal rusak absen lagi. Nah sudah itu hitung Pak, kalau bisa Bapak Ibu duduk di TPS, hitung yang masuk. Sesuai nggak mereka yang masuk ke kotak suara dengan absen? Jangan sampai 200 yang milih, 210 yang dicontek di apa dicatat. 10-nya dari mana nih? Ya kan? Bila perlu. Jadi aku pengen Bapak Ibu detail, tetapi tetap koordinasi. Jadi ada hal-hal yang kurang berkenan, koordinasikan. Jangan sangat ribut sama KPPS.
baik-baik, Pak, izin Pak, kayaknya ada yang salah nih, ada yang keliru nih, sampaikan baik-baik. Oke, next lagi. Nah tadi yang perlu diperhatikan, tanyakan sisa undangan, dapatkan informasi alasan kenapa belum dibagi. Misalnya, ngaku Pak belum dibagi? Oh, si Anu lagi kemarin lagi pesawat, satu lagi ke kabupaten, belum sempat ketemu Pak, janji kemarin tidak sempat ketemu lagi, jadi belum sempat ketemu lagi dia. Catat, ada 10, ada 20, catat dalam koma, ya. Memberikan informasi kepada pemilih jadwal waktu memilih yang sudah ditentukan untuk mencegah terjadinya penumpukan dalam TPS. Nah, terakhir, memahami betul dengan bertanggung jawab kegiatan pilkada itu puncak dari TPS. Rangkaian pilkada itu titik puncaknya di TPS, Pak. Uang itu yang sibuk kampanye, sibuk apa, orang tuh was-was nunggu di TPS itu. Menang gak aku nih, ya kan? Jadi puncaknya di TPS itu. Jadi harus betul-betul, karena tugas Bawaslu, Panwascam, PKD, ujung tombaknya, ujung akhirnya itu ada di TPS. Ya. Next lagi. Nah, Bapak Ibu, ada tidak potensi PSU? Ada. Apa terjadi bencana alam, bisa menggunakan suara ulang. KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus. Dia ngomong, kau kasih nomor kau berapa dia kode Nah, itu tidak boleh. Itu berpotensi pemungutan suara ulang. Kemudian petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan. Ada surat suara digunakan dirusaknya. Pamit sudah milih, dirusaknya, dibuat tidak sah. Tidak boleh. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, ya, pada TPS yang sama atau TPS yang sudah ketahuan. Oh, ternyata ada TPS sudah nyoblos lagi. Tidak boleh, Pak. Boleh tidak nyoblos lebih dari 1 kali? Boleh tidak, Bapak Ibu, yang mana? Boleh, yang mana? Pertama di TPS, kedua di rumah. Lain nyoblos yang saya yang legal sih kan. Oke, itu biar jangan sedengar tuh karena ujung-ujung. Oke Bapak Ibu ya. Nah jadi, kalau hindari potensi pemungutan suara ulang, hindari betul. Kalau ada masalah Bapak Ibu ke MK nanti ya. Yang duluan ditanya ketika ada masalah di TPS, siapa PTPS loh. Jangan main kamu nggak enteng nih. Caknya kan saudara, ada masalah, Pak Wascam pening, Bawaslu pening, PKD pening, kamu yang pening. Hindari masalah-masalah itu. Bahwa betul ada aturan yang mengatur, kalau bisa dihindari. Bisa dicegah. Pak, ayo Pak, jangan gitu. Pak, ayo Pak, gitu. Misalnya kan, kita tahu bahwa KPS main-main ya kan. Dia tahu Pak, ayo Pak, kamu pening. Dia tahu baik-baik. Kalau kan Pak, jangan selesai kita damai, gitu kan, jangan semua. Baik-baik kasih tahu. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai tegang-tegang, ya. Karena kalau dusun beda dengan kota. Dusun ini kan wong yang jadi pengurus ada situlah, perangkatnya yang urusan KTP situlah, ketemu dia pada ngomong itulah, kadang ngomong gitu, gitu kawan gitu. Yang ada ribut ada. Nah, jadi ada potensi PSU itu, ya. Sekali lagi, aku mau ingatkan, kalau ada masalah di TPS, yang pertama kali ditanya itu siapa di TPS, ya. Next lagi. Nah, aku pikir ini Bapak Ibu nanti kita akan perdalam dengan tanya jawab. Satu jaman nanti kita diskusi. Indikator keberhasilan pemilu serentak Pilgub Pilwako, ya. Pertama, berlangsungnya aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Partisipasi masyarakat tinggi, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Ini indikator keberhasilan. Keempat, pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun daerah. Aku pikir itu Bapak Ibu, mudah-mudahan semua kita berjalan baik dan mudah-mudahan seluruh PTPS yang ada di Kecamatan 4 Patulai Dapu ini bekerja dengan maksimal dan semua aktivitas Bapak Ibu dalam proses pengawasan itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kerja-kerja pengawasan ini akan berdampak banyak, lahirnya pemimpin yang baik, lahirnya pemimpin yang kredibel, lahirnya pemimpin yang amanah yang akan berdampak banyak kepada kehidupan rakyat. Aku pikir itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pemaparan teknis surat dan lain-lain sebagainya tadi sudah dikupas, sudah dikulik. Mudah-mudahan rekan-rekan baik rekan-rekan PTPS, PKD dapat memahami dengan secara bersama bahwasanya kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang terakhir. Jadi dalam kesempatan yang kedua ini kami berikan yaitu waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi kepada rekan-rekan PTPS maupun rekan-rekan PKD, apa-apa hal-hal yang kurang paham, yang kurang diketahui, kurang mengerti, inilah saatnya untuk bertanya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jadi untuk pertanyaan nantinya kami minta nama, jabatan TPS desa. Kami silakan pada rekan-rekan PKD TPS. Oke, kami silakan. Untuk ke langsung gabung. Kami silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ashar, saya PTPS dari Desa Pangkalan Babat. Saya ingin bertanya tentang surat pendamping. Bagaimana jika surat pendamping itu habis, tetapi ada orang yang mau mendampingi, tapi surat pendamping itu habis? Soalnya pada pemilihan presiden kemarin pernah terjadi surat pendamping itu habis, Pak. Terima kasih. Surat mana? Apa surat pendamping? Surat pendamping. Kita langsung dijawab apa ya? Jadi pertanyaannya ini dari Asnas PTPS Pangkalan Babat, Pak. Jadi pertanyaannya ini masalah surat pendamping. Nah, surat pendamping itu surat pendamping apa? Yang sakit atau yang difabel? Nah, yang itu. Dia kan orang tua itu masih dipajak di dalam. TPS nilai kan. Nah, tapi pas ada anaknya nak namping kan. Surat pendamping itu habis. Nah, kemarin sudah itu mana sebagai kami PTPS ini menanggapi. Oke. Silakan. Ada yang lain? Yang lain lagi? Yang lain? Nah, ya, jawab. Perkenalkan, saya Tina Sriyanitani dari PKD Desa Kuripan Selatan. Saya ingin bertanya Pak, tadi di materi Bapak tadi ada yang menjelaskan surat suara tidak sah. Bagaimana Pak kalau untuk surat suara itu tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS? Apakah itu termasuk suara sah atau tidak sah? Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Jadi surat suara tidak ditandatangani oleh ketua. yang tidak ditandatangani. Satu lagi. Ada? Satu lagi. Kami bersepakatan. Ada lagi? PTPS? Ada? Ada lagi? Kalau tidak lagi, kami persilakan kepada Bapak Haikal untuk menjawab. Yang pertama pertanyaan dari Ashar PTPS Desa Pangkalan Babat. Ini mengenai surat pendamping. Jadi surat pendamping habis. Nah, bagaimana untuk selanjutnya, Pak? Itu inti secara global. Oke, jadi gini, idealnya memang harus ada surat pendamping. Lalu bagaimana kalau ini umum gitu? Itu koordinasikan pertama di KPPS. Kalau KPPS sudah, PTPS saksi ada nggak? Karena kalau yang macam harus saksi. Jangan sampai surat suara ini dicoblos oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Kalau tahu anak ya kebijakan situ lah, tidak mungkin dia larang ya kan. Cuma idealnya memang ada suara-suara, ada apa sudah pendamping. Tapi kalau memang tidak ya kebijakan di lapangan. Tanya dari KPPS, Pak KPPS tidak ada, cuma untuk aku nih yang tahu untuk dunia ini, bukan orang lain, bukan tim ses, bukan nanti ini. Tanya dengan saksi yang lain aja. Betul dia sudah nyoblos. Tanyakan ibu kan ambil akunnya, ya kan? Itu idealnya ya. Nah, tapi kalau betul tidak ada kebijakan, KPPS yang gimana, PTPS yang gimana, saksinya gimana, biar tidak ada keributan di kemudian hari. Karena itu kebijakan, oke? Paham? Nah, bagaimana kemudian dengan apa surat suara yang tidak ditangani? Cegah di awal Bapak Ibu. Bisa tidak? Bisa baik, cuma jadi masalah kaget. Karena bukti surat-suara sah tidak sah itu salah satunya ada surat tanda tangan. Ya kan kita udah pacak, siapa tahu nyetak di tanggo ini suara-suaranya. Ya dah. Nyetak siapa tahu tim saya siapa nyetak. Dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi surat-suara itu pertama kali sebelum mulai dicek dulu. Begitu dibuka kotak, Pak KPPS kamu tanda tangani. Itu, nah betul hitung berapa surat DPT, berapa surat-surat tambahan 2,5%, hitung betul kan? Absen kalau memungkinkan kamu minta. Siapa baik yang belum ini? Ya kan? Nah, cegah di awal apa namanya surat suara yang belum ditandatangani. Tanyakan Pak KPPS, jangan lupa tanya tintanya cukup tidak, tempat mencoblos cukup apa tidak, tanyakan kan? Nah, supaya di lapangan jangan kerepotan jam 7 jam 8 lah antri barang belum siap. Ngaku tadi PTPS harus datang setengah 6 untuk memastikan jam 7 tank sudah selesai loh. Nah, memang agak ribet begini. Nanti apakah surat suara itu didistribusikan malam atau pagi? Kalau dia di kantor lurah pagi sebenarnya lebih lama pagi sebetulnya. Jadi jam-jam 5 jam 4 lah bergerak loh. Tapi kalau malam kamu nak nunggu suara-suara dulu banyak. Honor dan nambah, gawe nambah lah. Nah, mending kamu jiwa lagi. Itu surat-suara itu kira-kira masuknya kapan di mana ini? Logistiknya di mana ini? Kapan didistribusikan? Apakah malam itu lah tempat suruh gitu? Jago-jagoan sama-sama. Nah, lebih bagus dia di sebuah tempat, misalnya dengan terurah. Nah, pagi-pagi dicek jam 5, jam 6, yang bagian petugas cek lagi nah setengah begitu apa namanya mulai sudah steril. Ini sudah siap, biliknya sudah siap, tinta untuk bekasnya sudah siap semua. Pastikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu habis subuh siap-siap lah. Jadi yang punya gini ngomong lah dek, aku hari ini tidak baca dalam ngobrol. Ya dah pagi-pagi nak kopi. Pokoknya kopi itu kalau bisa sekali mulai siap. Jadi kamu ingat 2-3 tegok, jadi lama, Bu. Nah. Siang ngomonglah sama ibu, Bu, aku tak balik ke rumah siang ini. Aku makan di TPS. Jangan bertanya-tanya. Nah, mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Mudah-mudahan jam sore lah sudah bisa balik ya kan. Tidak sampai sebelum subuh sampai malam sampai subuh ada yang gitu ya. Aku pikir itu Bapak Ibu ada IG nggak? IG Instagram. Nah, gitu kawan ya. Ada nggak? Kita apa namanya follow balik. Siapa yang kita follow balik? Catat. Ekal kecil KAL strip bawah. Oh ya. Haffa double F. Ekal 4 huruf strip bawah Haffa HAFFA. Nah, siapa yang pulang balik? Jadi aku itu di luar dari aktivitas aku suka ngajar di dosen praktisi di USRI, di UT ngajar. Di luar itu aku ada lembaga namanya Teras Indonesia, Pusat Studi Center of Demokrasi, Pusat Kajian Demokrasi. Dulu ada kegiatan di Jakarta, sering konfirmasi DPR RI, diundang. Sekarang ke bawah di Sumsel. Nah, di Sumsel di luar dari ngajar, Pak, aku sibuk apa namanya jadi pengamat. Jadi ada beberapa pengamat, salah satu pengamat Sumsel. Jadi kalau klik di Google, pengamat politik Sumsel Haikal muncul sudah di .com, Palembang TV, Metro News, mulai banyak itu. Ya, aku sibuk mengkritisi berbagai kebijakan yang ya kadang-kadang
agak sedikit anomali ya kan, termasuk persoalan demokrasi. Ini kita bisa share-share lah ya informasi. Oke Bapak Ibu, ada yang lain? Ada yang berat, silakan. Di sini bertanya, ini untuk yang apa namanya TPS tadi kan, untuk yang bisa masuk TPS tadi kan 6 wong. Nah wong yang ada apa namanya pengawas independen. Nah pengawas independen itu tak mana Pak? Apa dari pemerintah, apa dari tadi? Ya, jadi pemantau independen itu aku termasuk jadi salah satu tim dari ketua penasehat pembina salah satu lembaga namanya LSPI. Ada begini. Lembaga independen itu adalah NGO. Kalau NGO ini apa? Bukan LSM, lebih ke apa, lembaga riset, lembaga apa lah gitu. Nah di pusat itu ada berapa? Yang salah satunya pengurus pusat dia bentuk juga di Sumsel, namanya LSPI. Lintas studi apa namanya itu? Nah dia terdaftar terverifikasi di bawah provinsi. Nah untuk mengurus itu, untuk turun ke bawah dia harus terverifikasi di bawah KPU. Kabupaten minimal. Nah di Sumsel ini setahu ada 2. Ada LSPI, satu lagi ada yang Sigit Muhammad Junior. Nah mereka itu ada yang apa namanya ngurus di kabupaten izinnya, ada yang tidak. Jadi tidak bisa dia dapat SK verifikasi dari KPU provinsi, tapi langsung nyelonong kabupaten, dia harus terverifikasi dulu di KPU Muhammad. Nah terkait dengan hal itu minta tolong sama Pak Panascam, koordinasi dengan Bawaslu, kira-kira ada tidak lembaga independen yang terdaftar di KPU Muhammad. Apa nama lembaganya? Catat. Fulan bin Fulanah atau nama lembaganya Lembaga Pemantau Independen misalnya. LPI misalnya. Catat, oh berarti nanti kalau ada LPI di TPS ini dia boleh kita kasih izin. Kalau ada aktif, berarti ada aktif. Jadi mereka ini sebetulnya sama kayak kalau di Jakarta itu perlu perhimpunan apa untuk perhimpunan pengawasan demokrasi ya kan. Ada banyak lembaga-lembaga penggiat demokrasi. Nah salah satunya mereka mengawal proses demokrasi di luar daripada lembaga-lembaga kayak Bawaslu, PKD, Panwascam. Ada lembaga sendiri mereka yang itu independen. Dan biasanya mereka itu lembaga-lembaga yang memang nyiapkan biaya dewek. Misal ke Pilpres, ke Bawaslu, tapi dari semua TPS biasanya untuk sampel baik. Ya, biasanya tidak aktif pajaran. Makanya tanyakan namanya apa, nama lembaganya apa, nah bentuknya apa lembaga ini? Lembaga ini organisasi yang secara hukum terregister di Menkumham. Jadi ada lembaga sosial masyarakat, lembaga pemuda, lembaga demokrasi, lembaga pemilu yang aktenya itu akte Kemenkumham. Nah lembaga ini bisa didaftarkan di KPU Bawaslu untuk mengawasi kerja-kerja pengawasan. Oke? Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pinasi dari TPS 2 Desa Kuripan Selatan. Izin bertanya Pak, ini masalah surat mandat saksi Pak. Oke. Gimana jika surat mandat saksi yang ditandatangani oleh pencalon? Oleh pencalonnya sendiri. Nah, paslon. Sedangkan surat mandat tidak boleh ditandatangani oleh paslon. Contoh Pak, tahun tadi Pilpres Presiden. Nah, surat mandat saksi tadi itu ditandatangani oleh presidennya langsung, kan tidak mungkin Pak? Ya. Ya, jadi gini, dalam struktur itu kan yang boleh mengawasi itu biasanya terdaftar. Saksi itu yang terdaftar di KPU Pak. Sama misal saksi partai, ya kan? Atau tim pemenangan itu terdaftar di KPU. Jadi yang boleh, jadi tidak boleh kalau masuk itu setiap orang boleh masuk kalau nggak ngaku saksi. Dia harus terregister. Jadi gini, sama misal contoh agak berat membuktikan money politik. Ini makanya susah orang itu dipidana kasus money politik. Money politiknya begini. Bapak ngasih aku duit, oke? Ditemui oleh PTPS, tegak, ada polisi yang tangkap. Begitu dicek, beliau ini tidak terdaftar sebagai tim pemenangan. Itu berat pembuktiannya.
Termasuk begitu dia nggak duit, ternyata duit tadi pelan juga. Lah beli mayat ke adik-adik cewek ini misalnya, cewek ini beli bakso, beli tewan ya kan. Nah, duit yang dikasih itu nomor serial sama. Itulah berarti money politik dibuktikan itu. Makanya jarang ada pidana money politik. Paling dicegah. Atau kalau tidak banyak orang di mana lapar kena uang. Biasa macam itu, Pak. Iya kan? Sama kalau koordinasi Pak, aduh ini apa namanya? Atau money politik. Banyak apa dikit biarlah dikit. Banyak mana tuh tapi itu tidak boleh Pak ya. Aku pengen menegaskan bahwasanya money politik dilarang. Nah, aku pengen ngomong satu hal. Kenapa money politik itu dilarang oleh undang-undang? Ada yang tahu masalahnya apa? Orang yang sudah menerima money politik baik dalam bentuk barang, sembako, finansial, amplop, itu secara psikologis mereka tidak merdeka dalam memilih. Jadi misal Pak tadi Pak Marwan. Nah, Pak Marwan ini anggaplah bukan Panwas misalnya. Beliau salah satu tim ngasih aku duit. Tolong Pak Ekal amankan di keluarga rumah kamu ada 10 unit sejuta. Duit laku makan, lah jadi tewan, lah jadi bakso, lah jadi gorengan ya kan. Nah, dikasih 10 juta itu membuat aku tidak merdeka dalam milih. Aku tidak bisa lagi melihat mana yang bagus mana yang enggak. Bagi aku yang bagus yang jadi duit lah, ya kan? Nah, kemerdekaan dalam memilih itu tidak ada lagi ketika orang diserang money politik. Sama cara dikasih narkoba, tidak bisa berpikir lagi. Nah, money politik itu bikin orang tidak bisa jernih melihat siapa pemimpin yang baik. Nah, itu masalahnya Pak. Kalau dia ini hantam dia main satu sesuai itu ada masalah. Makanya sekarang banyak untuk budi dimakan finansialnya tidak dapat suara, ya kan? Nah, itu problemnya. Money politik itu membuat orang banyak ada kelemahan. Yang tidak kelemahan tidak bagus dalam proses. Urusan demokrasi, urusan politik, urusan pemimpinnya harus betul-betul objektif, ya kan? Oke ya. Jadi money politik dilarang karena memang membuat orang itu tidak merdeka. Pemimpin yang seharusnya bagus tidak jadi bagus karena ada proses money politik sehingga yang lahir bukan yang bagus tadi. Oke? Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang mau bertanya? Nambahin sedikit ya terkait pertanyaan dari Pak Ibu Ajeng Pak ini tadi Pak terkait masalah mandat. Nah, jawabannya mandat yang ditandatangani. Penjelasan. Iya, mandat itu adalah ketua, sebetulnya yang mandat adalah ketua tim pemenangan, ketua tim saksi sebetulnya, bukan kandidat. Masa semua itu kandidat yang menandatangani? Nah, tapi kalau memang jadi begini, ketika nanti dia ngotot, biasanya di lapangan kan susah. Ada yang nak ngotot, aku nih lagi bukti aku nih. Dia ngotot, dicek ada nggak saksi lain, ada nggak saksi yang sama. Problemnya kagak ada dua. Bisa ini yang jadi masalah. Kalau cuma sih ya sudah. Kebijakan TPS itu. Jadi banyak hal yang aturannya A ternyata ada penyesuaian karena sama misalnya seharusnya kan apa kasus lain misal gini, ada pemilih datang, itu kan harus tanda tangan aturannya, betul ya? Nah ini cuma dicoret, stabiluin, tidak boleh sebetulnya. Tapi karena ini sudah kebiasaan, tradisinya seperti itu, ya sudah penyesuaian baik. Tinggal kesepakatan antara saksi. Jadi begini Pak, yang jadi masalah itu ketika ada saksi tidak menerima, betul ya? Ribut itu ketika yang sering ribut di lapangan itu antara kandidat hilang. Kandidat A, kandidat B, saksi A, saksi B, saksi ribut sama KPPS, saksi ribut sama saksi ribut sama masyarakat, saksi ribut sama TPS. Itulah yang terjadi. Nah, ketika di lapangan ada surat yang memang ada kati lagi, ya sudah. Tanyakan kepada KPPS, siapa nama KPPS? Siapa kamu? Kamu lempar dulu. Kita tahu bahwa tidak boleh ini. Ya sudah, bilang. Kalau memang ada lagi. Karena barang itu begini, yang jadi masalah itu ketika ada double rekomendasi.
Loh, kok teriak tuh. Nah, kalau di kok lama kan? Ini saksi yang ditandatangani oleh saksi sah, oleh ketua tim pemenangan atau tim saksi yang sah, ini yang dari kada langsung. Karena kada tidak boleh memang. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lain? Paham nggak yang masalah surat mandat yang tadi? Yang menandatangani surat mandat saksi. Iya kan? Jadi Pak, maaf ya. Jadi yang boleh menandatangani surat saksi untuk pilkada ini, saksi itu adalah paslon. Itu hasil kami dari rakornis di Moreng kemarin. Bukan. Jadi dia dari paslon. Iya. Jadi umpamanya dari paslon 75, 76, 78 dan seterusnya, kita jangan sebutin dulu ya. Nah, jadi yang berhak menandatangani surat mandat saksi itu paslon. Iya. Jadi tolong Pak, itu nanti karena ada di kamu Pak, mungkin dari itu kan tolong nanti. Ya. Iya. Jadi paham ya? Ini apa Haikal ya? Jadi iya. Jadi intinya saksi harus mengantongi surat mandat yang ditandatangani oleh paslon, baik itu gubernur ataupun wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Paham ya? Nanti kalau kurang paham, kita sama Pak Haikal. Jadi gini, ada banyak perubahan pada saat pileg secara teknis ya. Dirubah pada saat pilkada, istilah DPK kan ada lagi istilah DPK, pemilih tambahan. Jadi setiap tahun itu ada PKPU, ada Perbawaslu yang baru. Nah, beliau makasih dulu Pak, pikir masih ini. Jadi kalau memang itu lihat apakah betul surat itu ditandatangani atau tidak. Biasanya itu adalah mereka yang terdaftar di KPU. Nah, SK di KPU lah jadi dasar untuk melakukan SK lagi. Oke, paham ya? Nah, yang jadi masalah itu, tapi jarang ya saksi itu double. Kalau pileg itu biasa berebut antara caleg A, caleg B berebut dan ada saksi, ya biasa terjadi itu. Tapi kalau benar ada aktif, satu kandidat satu orang biasanya. Oke? Paham? Ada yang tanya? Tak paham kan? Mumpung ada kesempatan. Paham? Pahamnya mengantuk. Oke, kalau diskusi dan pertanyaan tidak ada lagi. Acara penyampaian materi tentang surat saya selaku moderator ditutup dan kita bersama dari Dewan. Saya mohon maaf dan terdahulu sudah mewakilkan sama manapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit dari PPS untuk segala sesuatu yang dipertanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan dari PPS tadi yang kurang puas, pada dasarnya itu dibaca lagi materi-materi di KPU 7 tahun 2024 itu hendak dibaca lagi terkait pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang tidak terjawab ataupun masih ada dalam hati. Idealnya kita menyikapi segala sesuatu itu, kalau terbentur segala sesuatu itu sulit untuk dikoordinasikan, kita jangan ngambil keputusan dewek, sudah mengambil resiko bola panas ada di Panwas. Intinya mak ini kaget perasaan-perasaan KPPS, PDPS
dan hal-hal yang terkait di masalah pemungutan suara itu, KKP menyarankan kesudahnya KPPS atau PPS itu coba menurut PPS mana dulu Pak kira-kira kebijakan kamu. Nah, karena itu melempar bola panas ke kita. Jadi harapan kami itu ibarat ada sesuatu yang kamu kurang tahu, ya serahlah mereka yang membuat aturan. Kalau sesuai aturan, laksanakan. Tidak sesuai aturan, ya kita tuliskan baik dari suatu kejadian khusus. Sebagai PTPS, jangan ada risiko. Kita contohkan aturan yang dipakai sekarang ini pada dasarnya sudah diatur. Bahkan tempat duduk KPPS itu sudah diatur dan tidak sembarangan pada dasarnya. Tapi kenyataan di TKP tidak sesuai. Contoh, sudah diatur buka, maksud kami itu dimulai dia suatu acara pemilihan itu jam 7. Itu aturan jam 7. Nah, kadang-kadang boleh usul ini, kadang-kadang banyaklah suatu kebijakan. Kalau tidak tunggu setengah 8, jam 8, belum kasih yang mulai tunggu-tungguan KPPS. Kalian cukup sarankan baik. Pertanyakan kenapa belum mulainya, apa masalahnya kan? Terus aturan-aturan sudah mengenai sudah diatur bahwasannya yang masuk ke dalam TPS itu sudah diatur juga. Ya. Tidak diperbolehkan masuk terkecuali, terkecuali poin-poin ada yang bisa masuk itu BTPS, pemilih, petugas KPPS, saksi, bahkan pemantau pemilu ataupun kepolisian juga pada dasar aturan tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Nah, yang jadi terkendala di kita sering terjadi di kita ini. Sepengetahuan aku ini aula ini sering dipakai sebagai PPS. Gedungnya lah besar, tempatnya 2, termasuk terkadang juga panitia itu KPPS itu sudah menyusun di situ kursi untuk pengantrian para pemilih. Nah, itu terkadang itu menyikapi susah itu kan, makman. Maka segala sesuatu itu kita tetap KPPS yang harus tegas dengan Pak TPS-nya. Paham maksudnya? Jangan terlampau itu yang pegang bola panas. Kalaupun tidak dapat terhindarkan, senjata kalian adalah bom A. Nah, saksi yang terlambat, tunggu-tungguan misalnya, diakibatkan suatu saksi yang terlambat sehingga terlambat juga pemilihan yang mundur itu kan. Pokoknya segala sesuatu itu jangan lupa kita catat suatu kejadian itu supaya kita akhirnya kalau terjadi apa-apa jangan uji Pak Haikal tadi terjadinya suatu PSL, PSU dalam TPS itu. Apa PSU itu? Pemilihan lanjutan, pemilihan ulang. Nah, berisiko bagi kita. Kadang-kadang logistik masuk, misalnya kan, waktu pendistribusian itu sudah terdapat ada suatu kecacatan, sudah tidak dilempar dengan itu, mana ini? Jadi apa tidak? Ada mana itu tuh? Mana yang membuat aturan ini? Kami cuma mengawasi aturan daripada mengenai juga. Tapi PSK sudah dipintai juga unsur ini. Tetap. Nah, makanya harapan kami kepada PPK sudah kami sampaikan, tolong sarankan kepada anak buah kamu PPS sampai KPPS untuk taat aturan supaya tidak terjadi konflik. Nah, di bawah itu sama-sama bersinergi, itu baik terus ya. Nah, tambahan sedikit Bapak Ibu, maka tadi aku menguatkan Pak Ketua Panwaslu tadi bilang semua hal itu catat di bawah apapun hal. Kenapa begini? Kalau sampai kita sampai di MK kejadian ini, posisi PTP itu sangat kuat. Beberapa kawan-kawan yang pernah sidang di MK, 2 alat bukti itu kalah dengan 1 PTP. Makanya bukti harus lengkap bukti. Kalau ada kejadian jangan sampai terjadi Pak. Kaki saksi ada bukti, kalau ada bukti. 2 alat bukti di MK
itu disidangkan itu kalah dengan satu PTPS. Legal standingnya kuat. Kalau di level kabupaten, pleno KPU itu ketika ada persoalan di kotak suara di kecamatan, tanya orang, Pak, Bawaslu gimana? Bongkar, ulang itu Bawaslu punya legal standing yang kuat. Tapi aku pikir di bawah dan usah yang belum biar sakit pucuk bayar di level kabupaten lah, karena persoalan itu puncaknya kabupaten nanti kan. Nah itu kawan-kawan atur sedetil mungkin kalau bisa di form A. Urusan dilanjutkan apa tidak bukan urusan Bapak Ibu lagi. Itu piala yang meninjau yang meneliti urusan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota. Apakah APS apa terserah, yang penting laporkan sesuai dengan aturan. Nah itulah yang menjadi bahan pegangan kalau suatu saat bermasalah. Oke ya, Bapak Ibu makasih. Jadi kalau paham ada tadi laku tutup, jadi toko acaranya diserahkan kembali ke pembawa acara inti. Hadirin yang kami hormati, dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ikal, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi bekal pelajaran dan dasar bagi PTPS dan PKD 4 Medan. Untuk selanjutnya kita istirahat makan siang. Pada sahur kita lanjutkan lagi dengan materi yang baru. Kami persilakan.